kepada ibu yang sedang menyusui berupa cara memerah ASI dan menyimpan ASI. Saya Nurita sebagai penyuluh. Saya Syarifah Lydia sebagai ibu yang menyusui. Saya Muhammad Akbar sebagai moderator. Saya Sri Puji Utami, saya sebagai ibu yang menyusui. Saya Mulyani, saya sebagai penyuluh. Bu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Akbar, mahasiswa dari Setiasasi yang akan melakukan penyuluhan pada hari ini. Baik, yang akan melakukan penyuluhan hari ini yaitu rekan-rekan saya, yaitu Kak Nurita dan Kak Mulyani, yang akan membahas tentang cara memerah dan menyimpan ASI pada ibu yang bekerja. Baik, di sini saya akan mengontrak waktu ibu, yaitu 30 menit Bu untuk melakukan penyuluhan ini Bu. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk kakak-kakak untuk menjelaskannya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Nah Ibu, tadi rekan saya sudah menjelaskan kontrak awal ya Bu ya. Jadi saya perkenalan lagi, saya Nurita, mahasiswi keperawatan Setiasasi Pontianak semester 4. Dan juga ini teman saya Mulyani. Nah, jadi kami berdua di sini Ibu akan melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara kita memerah ASI dan menyimpan ASI itu. Sebelumnya pasti Ibu juga sudah tahu ya Bu ya, tidak asing dengan mendengar memerah ASI dan juga menyimpan ASI. Tapi yang kami lakukan di sini adalah bagaimana cara kita yang baik dan benar memerah ASI itu supaya kita tidak merasa sakit, tidak merasa bayinya tidak enak saat menyusui juga ya Bu ya. Jadi dan juga cara menyimpan ASI itu, jadi pada saat ibu bekerja itu bisa disimpan sehingga nanti bisa diberikan pada bayinya. Sebelumnya boleh tahu nama ibu siapa Bu? Nama saya Ibu Sri Puji Utami, biasa dipanggil Ibu Tami. Oh Ibu Tami. Kalau Ibu Saya Ibu Syarifah Lydia, biasa dipanggil Ibu Lydia. Oh Ibu Lydia ya. Jadi Ibu Tami, Ibu Lydia, terima kasih ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya. Sebelumnya anaknya di rumah ya Bu ya? Iya. Kalau Ibu Tami anaknya berapa bulan? Jalan 2 Oh bulan. 2 bulan. Kalau Ibu Lydia? Jalan 3 bulan. Oh, jadi ini anak yang pertama ya Bu? Pertama. Alhamdulillah anak pertama ya Bu ya. Nah jadi kebetulan juga ini kami mengadakan penyuluhan ini kepada ibu-ibu. Jadi nanti kita belajar sama-sama ya Bu ya cara memerah ASI dan juga menyimpan ASInya. Sebelumnya juga cara menyimpan ASI Ibu ini bekerja atau di rumah saja Bu? Bekerja. Oh, kalau Ibu Tami bekerjanya dari jam berapa Ibu? Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Oh lama juga ya. Kalau Ibu Lydia? Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Oh juga lama. Oh jadi anaknya di rumah sama siapa Bu? Neneknya. Ada baby sister. Baby sister. Oh ya alhamdulillah ya Bu. Jadi tapi ASI kan penting nih Bu ya. Jadi kita usahakan kita harus memberikan ASI itu kepada anak. Boleh sih Bu kalau kita ingin memberikan formula, tapi lebih bagusnya untuk perkembangan anaknya pasti ASI ya Bu ya. Jadi kita nanti ajarkan cara menyimpan ASI jadi bisa diberikan pada anak ibu ketika ibu sedang bekerja. Nah jadi boleh kita mulai ya Bu ya cara memerah ASInya. Nah saya itu punya satu contoh, ini payudara kita ya Bu ya. Jadi kita itu memerah ASI. Nah saya contohkan, jadi seperti ini tangan kita itu sebelah kiri, kan misalnya kita sebelah gini Bu. Nah jadi tangan kiri kita itu seperti membentuk huruf C. Jadi kita pegang bagian bawah itu. Nah sebelumnya saya jelaskan dulu, ini tuh Ibu namanya areola yang sedikit menghitam itu ya. Nah jadi di sini itu tempat berkumpulnya ASI Ibu. Biasanya kalau rasa penuh apa itu berarti ASInya lagi banyak-banyaknya ya Bu ya. Nah kemudian ini puting, tahu kan ya Bu? Tahu. Nah puting itu bukan tempat ASInya. Biasanya kan Ibu kira ASInya pasti banyak di puting ya. Nah jadi puting itu hanya tempat mengantarkan ASI ke mulut bayi ya. Nah jadi ASI itu banyaknya di bagian areola. Nah makanya kalau mulut bayi itu biasanya harus di bagian sini masuknya, jadi ASInya keluar banyak. Nah jadi kalau kita memerah itu Bu, tangan kita seperti huruf C. Nah kita pegang bagian bawah seperti ini. Nah jadi tangan kanan itu
kita seperti mengurut bagian atas payudara, tapi secara pelan saja Bu, jangan kuat-kuat, biasanya sakit kan Bu ya. Nah sudah seperti itu kita siapkan seperti tempat ini, misalnya tempat ya Bu ya untuk menampung ASI. Nah bisa kita letakkan gitu, kemudian tangan kita seperti ini. Nah sambil kita urut biasanya langsung keluar ASINya. Nah jadi tidak melebar kemana-mana. Nah jadi seperti itu. Yang penting ibu jangan menekan payudara kemudian menarik puting, itu nggak boleh ya Bu ya, biasanya sakit jadi bengkak bagian sininya. Nah ibu paham ibu saya jelaskan tadi. Nah boleh ibu ulangi tadi ya Bu ya. Nah tangan kiri membentuk huruf C, huruf C, kemudian tangan kanannya mengurut di atas ini, pelan-pelan kita urut ya Bu ya, jangan kita tekan. Jangan ditekan dan putingnya juga jangan ditarik. Nah Nanti bagus takutnya ibu bengkak. ya. Nah sambil seperti itu, sambil ibu tampung ASINya ya Bu ya, agar tidak berjatuhan lebar kemana-mana. Nah baik ibu, boleh juga ibu Lydia contohkan. Ini kan ibarat ini payudara kita, tangan kiri kita seperti huruf C memegang Ya payudara huruf C, kita. kemudian Lalu tangan kanan kita mengurut secara perlahan, dan perlahan. lalu putingnya tidak perlu ditarik. Kemudian jangan kita tekan ya Bu Iya, ya, Bu. payudaranya agar tidak bengkak, tidak sakit. Nah kemudian sambil itu kita itu ya Bu, sambil ditampung ASINya jadi tidak melebar kemana-mana. Nah Cukup yang dapat saya sampaikan. alhamdulillah saya rasa ibu paham ya Bu. Yang penting tangan kita itu seperti huruf C, kemudian kita tidak menekan payudara dan tidak menarik putingnya. Nah seperti itu ya Bu. Nah kemudian bagian menyimpan ASI mungkin bisa teman saya sampaikan. Tadi kan kita sudah mendapatkan ASI nih. Nah jadi cara kita menyimpan itu bagaimana? Boleh Kak Mulyani? Baik, saya akan melanjutkan penyuluhan dari Kak Nita tadi. Ya, sekarang kan Ibu sudah tahu cara mengolah ASI, bagaimana caranya yang baik dan benar. Kemudian saya akan melanjutkan untuk cara menyimpan ASI. Nah, cara menyimpan ASI ini biasanya ASI ini disimpan pada plastik khusus untuk ASI. Nah, nanti pada plastik tersebut terdapat tanggal dan juga jam. Jadi kita tulis ya Bu ya, tanggal, jamnya kita memasukkan itu. Kemudian jika disimpan di tempat lemari es atau kulkas, ASI tersebut bisa bertahan selama 48 jam, sekitar 2 hari ya Bu. Sekitar 2 hari ya Bu. Dan jika disimpan di tempat biasa, ASI tersebut bisa bertahan selama 6 sampai 8 jam. Kemudian strategi ASI eksklusif pada ibu bekerja, ibu bisa memerah ASI di rumah ataupun di kantor, dan kemudian Biasanya itu ya Bu ya, pakai pompa juga bisa. Jadi bisa kita pumping itu di kantor atau di rumah sempatnya. juga ibu bisa meminta dukungan keluarga ibu jika bayi ibu di rumah untuk memberikan ASI tersebut. Nah, jadi keluarga tuh juga penting ya Bu ya, biar misalnya ayahnya bekerja, biasanya ada neneknya tadi ya Bu. Nah jadi bisa ingatkan untuk neneknya, Bu, ini tuh sampai jam segini sudah habis batas waktunya. Nah terus ingatkan Bu, jam segini bayinya pasti harus ASI. Nah jadi keluarga itu juga harus kita ingatkan juga. Nah, kemudian ibu juga harus menjaga pola makan ibu. Jangan minum minuman yang beralkohol dan juga mengonsumsi buah-buahan. Kemudian jika ibu di rumah, usahakan ibu tetap menyusui langsung pada bayi ibu saat ibu di rumah. Nah jadi kalau misalnya ibu sudah pulang bekerja itu pokoknya harus disempatkan ya Bu ya, agar kita juga merasakan kasih sayang tuh langsung kepada bayi gitu Bu. Biasa kan kalau ibu udah pulang capek nih, jadi ambil saja langsung yang di dalam lemari es gitu, biasanya langsung diberikan. Tapi usahakan ya Bu ya, kita sudah pulang tuh langsung kita kita susui secara langsung. Nah itu sudah Kak Mulyani. Nah mungkin segitu saja Bu yang dapat kami jelaskan. Sebelumnya saya ingin mengevaluasi dulu Ibu
bagaimana Ibu tadi mendengarkan apa yang kami sampaikan. Nah, tadi Ibu disebutkan Kak Mulyani kalau disimpan di dalam kulkas itu biasanya dapat bertahan berapa hari? 48 jam. 48 jam. Jadi kurang lebih 2 hari ya Bu, alhamdulillah. Nah, juga tadi pada saat memerah ASI, hal yang tidak boleh kita lakukan itu apa Bu salah satunya? Menarik puting. Menarik puting tidak boleh ya Bu. Juga tidak boleh tekan, nanti payudaranya membengkak, biasanya sakit. Nah, alhamdulillah saya rasa Ibu paham ya Bu ya dengan kami sampaikan tadi. Jadi semoga walaupun Ibu bekerja tapi anak kita, anak Ibu juga tetap menyusui. Alhamdulillah dah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan Ibu. Semoga bayinya sehat selalu dan Ibu juga sehat selalu. Kami pamit ya Bu. Terima kasih atas kunjungannya. Nanti kapan-kapan kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah, nanti lah. Ulang. Ulang teh. Dah nanti dipotong bah bisa. Baik ibu-ibu, penyuluhannya sudah selesai Bu dari kami Bu. Apakah ibu-ibu puas Bu? Alhamdulillah puas. Baik, jika ibu puas, kami rekan-rekan dari mahasiswa dan mahasiswi Kesaksi pamit undur diri ya Bu. Maaf jika ada salah kata atau perbuatan dari kami Bu. Kami pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu.